Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dinasari dari kelas 2 EB06 dengan nomor NPM 202224261. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, sebelum masuk ke inti topiknya, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, di mana Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada 1 Juli 1953. Sebelumnya itu dikenal sebagai The Zavase Bank. BI memiliki mandat utama, yang pertama untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran yang efisien, serta stabilitas sistem keuangan. Nah, tujuan utama Bank Indonesia ini adalah yang pertama menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga agar inflasi ini terkendali dan nilai tukar rupiah ini relatif stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem keuangan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah memelihara stabilitas sistem keuangan, di mana memastikan sektor keuangan tetap sehat dan aman, mencegah risiko sistemik yang bisa menguncang perekonomian. Kemudian tujuan yang utama yang ketiga adalah menjamin kelancaran sistem pembayaran, di mana mengatur agar semua transaksi keuangan di Indonesia ini berjalan cepat, aman, dan efisien, serta mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Kemudian tujuan yang keempat adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di mana dengan stabilitas moneter dan sistem keuangan, BI ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan ekonomi nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan berarti kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar, dan infrastruktur pembayaran berfungsi dengan baik, mampu menahan guncangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kondisi ini itu sangat penting karena sistem keuangan yang stabil memungkinkan transaksi ekonomi berjalan lancar, meminimalkan risiko kerugian bagi masyarakat, dan menjaga kepercayaan investor. Jika sistem keuangan terganggu, dampaknya bisa luas, mulai dari kenaikan inflasi, fluktuasi nilai tukar, krisis perbankan, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas sistem keuangan ini merupakan salah satu prioritas utama Bank Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan moneter, pengawasan makroprudensial, serta pengaturan sistem pembayaran. Nah, yang selanjutnya adalah bukti nyata pentingnya stabilitas sistem keuangan, di mana bukti nyata ini terjadi peristiwa krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, krisis ini bermula dari melemahnya nilai tukar mata uang Thailand atau baht terhadap dolar Amerika Serikat, yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar 2.400 per US dollar menjadi lebih dari 17.000 per US dollar dalam beberapa bulan. Nah, kondisi ini itu menyebabkan inflasi melonjak, harga barang kebutuhan pokok naik tajam, serta daya beli masyarakat menjadi turun. Nah, banyak perusahaan dan perbankan yang mengalami kebangkrutan ini karena utang luar negeri mereka membengkak akibat depresiasi rupiah. Kemudian apa sih dampaknya? Nah, dampak krisis ini sangat luas. Yang pertama, ekonomi nasional melemah, pertumbuhan negatifnya itu terjadi pada tahun 1998. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ini menjadi menurun, menyebabkan penarikan tabungan massal. Kemudian yang terakhir adalah dampaknya pengangguran meningkat karena banyak perusahaan yang gulung tikar. Nah, makanya pelajaran penting dari krisis ini itu adalah bahwa stabilitas sistem keuangan itu kan menjadi fondasi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik. Hal ini juga kan menjadi salah satu alasan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneternya, sistem pembayarannya, dan kesehatan sektor keuangannya. Kemudian yang selanjutnya
selanjutnya adalah peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, perannya yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga agar nilai rupiah ini tetap stabil terhadap barang, jasa, dan mata uang asing. Stabilitas moneter dicapai melalui pengaturan suku bunga acuan, cadangan minuman bank, dan operasi pasar terbuka. Dengan stabilitas moneter, inflasi ini bakal terkendali, daya beli masyarakat akan terjaga, dan ekonomi nasional ini bakal lebih aman dari guncangan eksternal. Kemudian peran yang kedua adalah menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, di mana BI ini akan mengawasi sektor perbankan secara makroprudensial untuk memastikan bank-bank itu akan tetap sehat dan mampu menahan risiko sistemik. Pengawasan ini termasuk pengecekan kecukupan modal atau capital adequacy ratio, likuiditas, dan kualitas aset bank. Dengan kinerja lembaga keuangan yang sehat, risiko gagal bayar, keberangkutan bank, dan kepanikan publik akan dapat diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengatur sistem pembayaran, di mana BI ini memastikan semua sistem pembayaran di Indonesia ini berjalan dengan lancar, cepat, dan aman. Contohnya adalah sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement dan BI Fast, sistem pembayaran yang stabil, penting agar transaksi ekonomi ini tetap efisien dan risiko gangguan pembayaran ini bisa menimbulkan efek domino di sektor keuangan sehingga dapat diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah 4. Pemantauan risiko sistemik, di mana BI ini melakukan pemantauan makroprudensial dan riset untuk mendeteksi risiko yang berpotensi mengganggu sistem keuangan. Pemantauan ini mencakup likuiditas perbankan, arus modal, volatilitas pasar, dan kondisi ekonomi global. Dengan pemantauan ini, BI dapat mengambil langkah preventif sebelum risiko menjadi krisis yang lebih besar. Nah, kemudian adalah fungsi yang terakhir itu ada fungsi jaring pengaman atau lender of the last resort. Nah, dalam situasi yang darurat ini, BI dapat menyediakan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dana. Tujuannya itu adalah untuk mencegah kepanikan, melindungi tabungan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Likuiditas darurat ini diberikan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari moral hazard sehingga bank tidak sembarangan mengambil risiko karena mengandalkan bantuan BI. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana ada 3 tantangan. Yang pertama adalah volatilitas pasar global, di mana volatilitas pasar global ini bisa memengaruhi nilai rupiah dan stabilitas sektor keuangan domestik. Yang kedua adalah perkembangan fintech, di mana perkembangan fintech ini teknologi keuangan meningkatkan efisiensi, tapi juga bisa menimbulkan risiko keamanan dan gangguan sistem seperti keamanan siber, penyalahgunaan data, dan potensi gangguan sistem pembayaran. Nah, yang terakhir adalah kesehatan perbankan dan likuiditas. Nah, BI ini kan perlu memastikan kesehatan perbankan dan likuiditasnya agar potensi gagal bayar atau kebangkrutan banknya ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Nah, jika likuiditas ini menurun atau kualitas aset itu memburuk, maka bisa menimbulkan risiko sistemik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan ini adalah Bank Indonesia memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar perekonomian ini tetap tumbuh secara berkelanjutan. Melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI berupaya mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta memastikan sektor perbankan ini tetap sehat dan liquid. Nah, namun di tengah volatilitas pasar global, perkembangan fintech
perkembangan fintech dan tantangan likuiditas perbankan, BI harus terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan lain agar sistem keuangan Indonesia ini eh, tetap tangguh menghadapi resiko global maupun domestik. Nah, yang selanjutnya adalah daftar pusakanya, diambil dari web Bank Indonesia dan artikel dari Bank Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada terdapat salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.